Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakin semua makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Setiap awal kajian, saya selalu menyapa semua makhluk. Jangan mengira yang hadir ikut kajian di tempat ini hanya makhluk-makhluk yang berwujud, karena di sini banyak sekali yang hadir. Bahkan mereka iri kepada kita. Mereka ingin memiliki tubuh kembali seperti kita. Makanya mereka juga menyayangkan kepada manusia yang punya kendaraan yang hebat ini, punya tubuh yang luar biasa ini, tetapi ketika dia tinggal di tubuh yang hebat ini, dia sama sekali tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan seseorang yang menyesali kehidupan di masa lalunya. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu beberapa saat saja. Aku ingin menjalankan amal soleh yang berbeda. Karena amal soleh yang pernah dia jalankan di masa lalu malah justru tidak mengantarkan dia untuk bisa pulang ke tempat asalnya. Hanya mekanistik, seperti robot, menjalankan semua ritual nyaris tanpa kesadaran. Dan seperti itu kebanyakan manusia. Mari kita selalu bertekad di setiap hari yang diberikan semesta kepada kita untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rasa syukur, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber cahaya bagi semua makhluk dimanapun. Selalu bertekad seperti itu. Para sahabatku, saya selalu menyampaikan di alam semesta ini ada satu hukum yang sangat luar biasa, fondasi dari alam semesta. Nama hukumnya the law of correspondence, yang disebut dengan hukum kesesuaian. Saya yakin para sahabat yang datang ke tempat ini, para sahabat yang ikut live mendengarkan kajian ini adalah orang-orang yang satu frekuensi, satu resonansi dengan saya. Karena kalau beda frekuensi pasti tidak ada di sini. Beda tujuan pasti tidak ada di sini. Karena energi kita sama, maka hari ini dengan cara semesta kita dipersatukan dalam satu majelis yang penuh berkah ini. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Tuhan semesta raya yang memiliki segalanya, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas. Dia yang sesungguhnya adalah Dia yang tidak punya nama, Dia yang tak terbatas, Dia yang selalu hadir, yang tidak pernah ternoda, yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa kata-kata. Itulah Dia yang harus kita kenal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan terus menghadirkan ilahi dalam diri, merasakan kehadirannya, merasakan pelukannya, merasakan cintanya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah
menyembuhkan luka tubuh spiritual. Tentu saja saya mengusung tema ini bukan berdasarkan birahi, bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan keheningan hasil selam saya. Dan saya yakin ada banyak mutiara yang mau saya bagikan di kesempatan hari ini. Berbahagialah mereka yang bisa menangkap mutiara-mutiara ini, karena seperti yang dikatakan Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan kebenaran itu seperti sebuah cermin yang tanpa batas. Lalu cermin itu pecah dan jatuh ke bumi, berkeping-keping. Dan setiap orang, setiap kelompok, mereka mengambil serpihan dari pecahan cermin itu. Dan lucunya mereka seolah-olah sudah bisa menerima kebenaran seutuhnya. Padahal mereka hanya menerima serpihan dari cermin yang tak terbatas itu, yang jatuh ke bumi, sehingga masing-masing mengklaim merasa dirinya paling soleh, paling suci, paling benar, sehingga atas nama Tuhan dan agama tidak segan-segan untuk merendahkan orang lain, meremehkan ritual orang lain, meremehkan cara berekspresi orang lain kepada Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang disebut dengan kebodohan. Para sahabat, dogma dan doktrin itu tidak berbahaya asal kita mampu menjadikan dogma dan doktrin sebagai jembatan. Sangat berbahaya kalau kita tinggal di situ. Coba saya mau nanya, kalau ada jembatan, untuk apa biasanya? Untuk tinggal atau untuk nyebrang? Ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Tidak ada. Jembatan itu ada buat nyebrang. Jembatan itu ada untuk dilangkahi. Jadi dogma dan doktrin yang ditanamkan kepada kita sejak kecil tidak berbahaya asal mampu oleh kita dijadikan jembatan untuk dilangkahi. Tapi bahayanya dogma dan doktrin itu oleh kita dijadikan tempat tinggal, malah pada tinggal di situ betah bertahun-tahun. Itulah yang membuat manusia menjadi bingung menghadapi kehidupan, sekaligus juga bingung menghadapi kematian. Mau pulang saja kepada Tuhannya tidak tahu jalannya, bingung karena sudah terkurung oleh sebuah kotak yang sudah merantai dia terlalu lama. Ya, coba perhatikan, Ka'bah itu kotak, tetapi umat Islam tidak mengelilingi Ka'bah seperti geometrinya kotak. Mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawafnya itu lingkaran, bukan kotak. Karena beda kotak dengan lingkaran. Kalau kotak itu rigid, kotak itu kaku, bahkan kotak itu gampang melukai. Beda dengan lingkaran. Coba Bapak Ibu beli ban bentuknya kotak, kebayang ya? Betul nggak? Hancur tubuh kita, betul nggak? Iya. Tapi karena lingkaran, ya dibantu oleh shock breaker, semua redaman di jalan redaman yang mengejutkan kita diredam, maka kita sampai di sini dengan nyaman. Apalagi kendaraannya kendaraan yang mewah, ya, peredam kejutnya juga sangat istimewa. Setiap kejutan yang terjadi di jalan, walaupun jalannya butut, diredam dengan bagus. Begitu bukan? Itu. Karena dengan ban yang bulat itu kita sampai di sini. Tetapi kita tidak pernah berpikir, ya. Coba berapa banyak orang yang pergi ke Mekah tawaf, pernah gak memikirkan kenapa tawaf geometrinya lingkaran? Kenapa bergeraknya ke kiri? Kok bukan ke kanan? Pernah gak bertanya itu? Yakin gak nanya ya? Yang penting muter aja sama foto-foto, betul gak? Pulang dari sana sombong karena saya sudah umroh, sudah haji. Bahkan pulang dari sana, ya
Jadi beda kalau nggak dipanggil Bu Haji, Pak Haji cemberut, betul nggak? Padahal haji itu kan artinya pengunjung. Kalau kita sedang berkunjung di sana, ya disebut haji, namanya juga pengunjung. Masa udah pulang masih pengunjung, kan pribumi. Ya. Tapi masih banyak di ruangan ini juga ya yang masih belum siap ketika tidak dipanggil Ibu Haja. Betul nggak? Tetapi itulah memang ya kebodohan yang sudah mengakar. Padahal gelar haji itu kan zaman kolonialisme dulu. Jadi karena zaman Belanda itu, zaman penjajahan, banyak orang yang memberontak. Nah biasanya ya yang memberontak itu kalau mereka pulang dari Mekah. Makanya untuk menandai siapa pemimpin pemberontak, maka diberi gelarlah haji. Itu sejarah haji itu begitu. Jadi haji itu dulu sebenarnya gelar yang diberikan oleh Belanda pada seseorang yang pulang dari Mekah, ya, supaya gampang untuk menangkap pemimpin pemberontak. Itu sejarahnya begitu. Silakan aja buka sejarah ya. Nah oleh karena itu hari ini kajian kita menyembuhkan luka tubuh spiritual. Ya. Tapi sebelum menyembuhkan kan harus sadar dulu, apakah tubuh spiritual saya luka apa tidak? Kalau tidak sadar ya nggak akan sembuh-sembuh. Ya. Kayak orang ingin menyembuhkan luka masa lalu, kalau tidak menyadari luka itu ada, nggak akan sembuh. Makanya saksikan dulu, terima dulu kalau itu ada, akui kalau itu ada. Ketika diakui, malah dia kehilangan energinya, kehilangan cengkeramannya. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Baik ya, jadi manusia itu sering saya ulang-ulang, sebetulnya secara garis besar memiliki 5 tubuh. Tubuh yang paling atas itu namanya tubuh spiritual. Nah di bawah itu tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Makanya orang yang tubuh spiritualnya sudah sehat, biasanya intuisinya jalan. Nah orang yang intuisinya jalan, biasanya kecerdasannya melampaui pikirannya. Makanya banyak orang yang punya kecerdasan yang melampaui pikirannya. Nah, tubuh intuisi itu, itulah sumbernya kreativitas, cinta, ya, gitu. Makanya orang yang sudah tinggi tingkatan spiritualnya, sudah sehat tubuh spiritualnya, biasanya intuisinya jalan, ilmunya tidak statis. Itu yang dalam Quran sering disebut ilmu laduni itu. Jadi ilmunya itu selalu baru, ya, karena dia berhubungan dengan sang sumber ilmu yang inovatif, yaitu kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, yang ketiga itu namanya tubuh mental. Kalau bicara tubuh mental ada 2, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sering disebut dengan long term memory, memori jangka panjang. Nah, pikiran sadar sering disebut dengan short term memory, memori jangka pendek. Nah, ada pengulangan program dalam hidup, asalnya di pikiran sadar. Nah, karena diulang-ulang, ada proses repetisi, jebol tuh filternya. Masuklah itu data ke alam bawah sadar. Nah, kalau sudah data masuk di situ, itu menjadi kreator kehidupan. Nah, orang tua yang sering bilang sama anaknya, hidup itu susah, penuh perjuangan. Setiap hari mengatakan itu, lama-kelamaan kata hidup susah dan penuh perjuangan tidak di pikiran sadar, masuk di alam bawah sadar. Makanya sepanjang hidupnya dia susah dan penuh perjuangan. Karena itu penentu nasib. Tetapi banyak orang yang tidak sadar, selalu aja kalau nasibnya buruk dari Allah, ya, miskin dari Allah, sakit dari Allah. Luar biasa ya, Allah jadi kambing hitam. Itu karena kita nggak kenal Allah yang sebenarnya. Nah, tubuh yang selanjutnya namanya tubuh energi. Nah, perhatikan ya, ciri orang yang sehat tubuh spiritualnya, ya, sehat tubuh intuisinya, maka pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya juga sehat.
itu menjadi kekuatan positif yang bisa mengkreasi kehidupan, sehingga kehidupannya itu jauh dari penderitaan, selalu mendapatkan yang dia dambakan dalam hidup. Ini penting ini ya, ini pelajaran kesadaran yang mahal, tapi saya bagikan secara gratis, karena uang kita tidak akan mungkin bisa menebus ilmu yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah baca banyak buku lagi kalau dengar kajian saya, karena semua buku yang tingkat dunia ya, buku apapun yang terbaru itu pasti, kalau ada buku baru dalam bidang spiritual, neuroscience, pasti saya baca dan langsung saya bagikan setelah saya praktekkan. Jadi jangan heran ya kalau ya dengarkan kajian saya itu ya multi sudut pandang. Itu karena saya merangkum dari banyak penelitian tingkat dunia, baik dalam bidang spiritual, science, neuroscience itu, yang kemudian saya formulasikan dalam bahasa yang sederhana, supaya semua ibu bapak yang sekolahnya tingkatan apapun bisa menyerap rahasia ini ya. Oke. Jadi tubuh yang keempat namanya tubuh energi. Nah, kalau tubuh energinya ya bermasalah, itu bukan di tubuh energi, masalahnya di tubuh mental. Tubuh mentalnya masalah, masalahnya di tubuh intuisi. Tubuh intuisinya bermasalah, masalahnya di tubuh spiritual. Maka hari ini kita akan bicara secara holistik di tubuh yang paling atas dulu. Karena kalau ini sembuh, semua tubuh ke bawahnya pasti sembuh. Nah, yang paling bawah itu yang paling kasar, namanya tubuh fisik. Nah, perhatikan saya sekali lagi. Semua orang menyangka ya bahwa yang disebut dengan fisik itu adalah fenomena fisik. Bukan. Fisik ini hanya proyeksi dari fenomena yang di atasnya. Jadi kalau orang sakit-sakitan ya, hidupnya banyak penderitaan, itu sebetulnya bukan fenomena fisik itu fenomena tubuh di atasnya. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu terus menerus ya mencoba menyembuhkan sesuatu yang di tubuh fisik dengan cara fisik, makanya gagal. Harusnya yang disembuhkan tubuh yang di atasnya, gitu ya. Saya sudah menulis buku namanya Hidup Menakjubkan. Itu hasil selam ya, dan itu saya sudah praktekkan. Mungkin masih ingat ya, Rabu yang lalu ada seorang ibu dari Manado yang share di sini ya. Beliau mengalami kebangkrutan yang luar biasa, suaminya kena stroke, kemudian diubah cara berdoanya mengikuti yang saya ajarkan. Jadi doanya tidak meminta tetapi bersyukur. Jadi doanya diganti, terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan lagi padahal masih disonde. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh padahal masih sakit. Jadi itu memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi ketika diucapkan dengan kekuatan emosi yang ada di jantung. Makanya jantung manusia ini disebut pusat gravitasi emosi. Kekuatan jantung ini 5.000 kali lebih kuat dari kekuatan imajinasi yang ada di otak. Itu menurut riset neuroscience. Nah, gaul dikit ya, gaul dikit. Nah, sekarang Bapak Ibu, banyak gak yang tubuh fisiknya sakit? Banyak? Banyak? Oke. Itu fenomena fisik atau fenomena mental? Sebetulnya itu fenomena mental. Tetapi kebanyakan orang terus-menerus mencoba ya melakukan treatment di area fisik. Makanya sakit lagi gitu. Ya, miskin lagi. Bahkan ada kata-kata yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu cocok dengan hukum kesesuaian yang namanya the law of correspondence. Yuk, sekarang saya akan
bicara tentang bagaimana caranya menyembuhkan luka tubuh spiritual. Jadi ini ada tubuh spiritual, dan tubuh spiritualnya sekarang luka. Nah, tentu saja tidak cukup dengan betadin. Ya, ini harus ditelusuri dulu. Kenapa ada tubuh yang luka, terutama tubuh spiritual. Oke, sekarang mari kita flashback ke belakang dulu, ya. Bapak Ibu masih ingat nggak dulu? Menyebut nama sendiri aja belum lancar. Kan Bapak Ibu begitu lahir ke dunia diberi nama kan? Menyebut nama sendiri aja belum lancar, masih cadel. Bahkan nggak tahu panjangnya apa. Tapi dari kecil kita sudah diajarkan tentang satu kata, Tuhan. Betul nggak? Yang kemudian ya lebih spesifik lagi, di tiap keyakinan ada nama-nama tertentu. Barangkali dalam Islam ya nama itu Allah. Betul nggak? Nah, setelah nama itu diinformasikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak berhenti di situ. Kemudian kita diberi gambaran-gambaran tentang Allah itu. Betul nggak? Kamu nanti harus ngaji ya. Kalau nggak ngaji nanti sama Allah kamu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu gambaran bukan? Gambaran bukan? Gambaran. Kalau kamu nanti rajin ngajinya, nanti kamu sama Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini saya bicara dari pengalaman saya. Kayaknya sama ya, Bapak Ibu mengalami itu. Betul? Oke. Ketika anak itu menyakiti temannya, dia nangis. Ya. Kan harusnya dia nangis karena menyesal telah menyakiti temannya. Betul nggak? Tapi sudah masuk tuh gambaran tentang Tuhan. Dia menangis itu karena takut. Karena kalau kita nyakitin orang akan dihukum sama Tuhan gitu. Masuk nggak itu barang? Masuk. Nah, itu diulang-ulang. Masuk nggak kira-kira ke alam bawah sadar? Sehingga terbentuklah dalam diri kita gambaran tentang Tuhan. Nah, gambaran tentang Tuhan itu kemudian sampai sekarang diyakini sebagai Tuhan. Betul nggak? Kan dari kecil kita tidak dikenalkan Tuhan, dikenalkan gambaran tentang Tuhan. Tuhan itu harus diberi nama tertentu, harus disembah dengan cara tertentu, ya kan? Kita diajarkan kitab suci, kita harus bisa membacanya. Kalau panjangnya nggak pas, kamu nanti masuk neraka. Pernah nggak ada pelajaran begitu? Bayangkan pelajaran itu terus menerus tiap hari, betul nggak? Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, pelajaran agama sama seperti itu. Semua adalah cerita tentang Tuhan, bukan dikenalkan Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang ada pada diri kita, yang sekarang pun mewujud nyata sebagai napas kita, daya pada diri kita, yang membuat kamu bisa melihat, yang membuat kamu bisa mendengar, yang membuat kamu bisa mendengarkan kajian saya hari ini. Nyaris tidak pernah dikenalkan yang nyata itu. Dari kecil ya, konsep surga dan neraka terus dicekokkan pada kita, sehingga anak dilatih kalau dia ibadah untuk surga, kalau tidak ibadah dilatih supaya dia takut pada neraka. Diajarkan Tuhan, digambarkan seolah-olah Tuhan punya sifat yang berbeda. Ketika kita baik pada dia, disediakanlah surga. Ketika tidak baik sama dia, disediakanlah tempat untuk menyiksa orang-orang yang tidak baik pada Tuhan. Digambarkan Tuhan yang rapuh, seolah-olah Tuhan itu perlu dibela, seolah-olah Tuhan itu perlu dijaga, seolah-olah Tuhan itu tersinggungan, seolah Tuhan itu galak. Kalau tidak ikut sama dia, maka kita akan diazab. Masuk nggak pelajaran itu sama otak Bapak Ibu? Masih ada nggak program itu di otak Bapak Ibu?
Oke. Jadi jangan-jangan yang disembah Bapak Ibu sebetulnya bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi hanyalah gambaran-gambaran tentang Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang menggambarkannya, dan kita setuju. Jangan-jangan ibu bapak setiap hari tidak berdoa pada Tuhan yang meliputi langit dan bumi, yang tanpa batas, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut. Tapi kita berdoa kepada Tuhan menurut gambaran dan citra kita. Jangan-jangan. Pernah nggak di ruang hening yang sepi tiba-tiba meluncur ada pertanyaan seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu? Setelah semua ritual agama dilakukan, setelah semuanya dijalankan, tapi malah kita merasakan ada kekosongan dalam diri. Dalam ruang hening kemudian kita mulai jujur, jangan-jangan yang saya sembah itu hanya gambaran dan citra tentang Dia. Jangan-jangan yang saya sembah itu cuma simbol, bukan yang sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, setiap keyakinan kan punya simbol tertentu, dan simbol itu kemudian disucikan. Betul nggak? Bukan Tuhan yang disucikan, simbolnya yang disucikan. Dan lama kelamaan kita pun menganggap seolah-olah simbol itu adalah Tuhan. Sampai sini mengerti? Masih ada nggak di dalam diri Bapak Ibu itu gambaran tentang Tuhan yang menakutkan? Tuhan yang tukang menghukum, Tuhan yang tukang mengazab, masih ada? Itulah yang disebut dengan luka tubuh spiritual. Tuhan tidak dikenalkan sebagai sumber cinta. Tuhan tidak dikenalkan sebagai kekuatan positif. Bahkan dari kecil kita diajarkan kesengsaraan takdir dari Tuhan, sakit takdir dari Tuhan. Nyaris kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab pada setiap sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Begitu gak Bapak Ibu? Itulah luka tubuh spiritual kita. Nah, bagaimana cara kita menyembuhkan luka tubuh spiritual ini? Tidak ada cara kecuali kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Lalu siapa yang bisa mengajarkan supaya kita bisa bersentuhan dengan Dia? Tentu saja ilmu ini hanya bisa diajarkan oleh mereka yang sudah pulang kepada Dia, yang sudah bersentuhan dengan Dia. Bukan dia yang pakai nama. Karena setiap nama yang disebutkan oleh kita, jangan-jangan malah justru membatasi Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan yang didefinisikan oleh manusia, bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para teolog, bukan Tuhan yang didefinisikan oleh para filosof, tapi Tuhan yang sudah dialami oleh para resi, Tuhan yang sudah dialami oleh para sufi, Tuhan yang sudah dialami oleh para yogi. Mereka tidak pernah iklan. Mereka hadir sebagai sumber kesadaran, sumber cahaya. Mereka tidak pernah membeda-bedakan orang yang berbeda keyakinan. Mereka datang ke semesta sebagai sumber cinta. Cintanya tanpa syarat. Dia bisa mencintai siapapun, apapun keyakinannya. Itulah para nabi, para rasul, para yogi, para sufi, para suci, para sunan, para wali, para resi. Dan mereka tenggelam ke bawah. Mereka hidup tanpa label. Bajunya biasa. Hidup sebagai orang biasa. Tapi mereka adalah sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kesadaran. Tidak pernah menyebarkan kebencian, tidak pernah menyebarkan konflik. Mereka sudah universal. Mereka tidak tinggal dalam kotak, mereka tidak dirantai lagi oleh dogma dan doktrin.
Mereka adalah manusia bebas. Hanya mereka yang bisa mengantarkan kita menuju kembali kepada kesadaran yang sebenarnya. Tapi mereka sulit ditemukan. Mencari mereka seperti mencari jejak elang di langit. Mencari mereka seperti mencari jejak itik di sungai. Mencari mereka seperti mencari jejak ikan di air. Mencari mereka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang berbicara Tuhan banyak. Di setiap rumah ibadah, di setiap upacara, banyak yang membicarakannya. Tapi yang sudah bersentuhan dengan Dia, yang sudah merasakan kehadiran Dia, orang seperti itu sulit dicari. Bahkan di Quran digambarkan, mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti bertemu orang itu. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapat petunjuk, sampai mati tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursyida. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Mursyid itu artinya cerdas. Teman yang cerdas, yang tidak pernah mengkerangkeng kita, tidak pernah memberikan dogma kepada kita, tidak pernah membatasi kita, tapi mereka membuat kita tumbuh kembang kesadarannya. Carilah guru yang semacam itu. Belasan tahun saya mencarinya. Yang cuma bisa menghafalkan nama-nama Tuhan banyak. Yang cuma bisa menjelaskan sifat-sifat Tuhan banyak. Malah justru kita bertuhan pada citra, bentuk, gambaran tentang Tuhan, bukan pada Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak bisa dijelaskan. Dia tidak punya nama. Dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat dari leher kita. Dan dia selalu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakan pada mereka, aku dekat. Tapi kenapa sedekat itu dia bersama kita? Kok kita tidak merasa bersentuhan? Kenapa sedekat itu dengan kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya? Ada masalah apa dengan diri kita? Tubuh spiritual kita sudah luka sejak kita lahir. Dilukai oleh orang tua kita, dilukai oleh lingkungan kita, dilukai oleh orang-orang yang mengatasnamakan guru, pimpinan itu, pimpinan ini. Mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tapi mereka menganggap seolah-olah mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Di Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia bisa jadi orang-orang yang terpilih, kelihatan terpilih, terpandang, bajunya seperti baju suci, tapi dia menyesatkan. Silahkan cari supaya ada PR. Itu dinyatakan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Bisa jadi mereka yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang dianggap terpilih di masyarakat, panutan, diikuti segalanya. Sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana ajaran Allah, ajaran Tuhan, mana tradisi. Tidak bisa membedakan. Semua kita sudah buta. Bapak Ibu, saya mau bertanya sekali lagi. Adakah luka di tubuh spiritual kita? Ada. Seberapa besar luka itu? Tergantung seberapa besar kita mengizinkan untuk didoktrin dan didogma oleh semua hal dan gambaran-gambaran tentang Dia. Bapak Ibu mungkin pernah melihat lafaz Allah, alif lam lam ha.
Begitu disakralkan lafaz itu, sampai kita lupa kalau itu cuma tulisan Allah. Dan kita menyangka seolah-olah simbol itu adalah dia. Betul? Sakit nggak tubuh spiritual kita? Sakit. Jadi selama ini kita berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada citra, kepada gambaran, bukan pada dia yang sebenarnya. Karena sampai hari ini kita pun belum kenal, belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan. Padahal di Quran jelas sekali disampaikan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang berharap. Mereka yang puas dengan gambaran tentang Tuhan pasti tidak mencari Tuhan. Mereka yang puas dengan kata-kata tentang Tuhan pasti tidak mencarinya. Dia pikir yang dia katakan adalah dia, padahal itu hanyalah sebutan dia tentang yang disebut Tuhan oleh dia. Sadar Bapak Ibu? Sadar? Itu sebabnya di Quran surat Yunus surat 10 ayat 36 ada ayat yang sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang luar biasa, bagi orang yang cerdas, bagi yang kritis, yang kreatif. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Tahu persangkaan? Persepsi, gambaran, ide, konsep. Bayangkan Bapak Ibu, kita percaya pada Tuhan yang digambarkan seolah-olah dia punya sifat yang berbeda. Dia punya sifat sebagai pengasih, penyayang, tapi seolah-olah dia punya sifat yang lain, yang suka menyiksa, yang suka mengazab. Sehingga kita percaya dia menciptakan surga buat orang yang disebut baik oleh dirinya, dan menciptakan tempat untuk menghukum yang bernama neraka buat orang-orang yang tidak taat padanya. Tuhan macam apa semacam itu? Yang punya kepribadian ganda seperti itu, Tuhan atau Anda? Tuhan atau Anda? Bayangkan, Anda itu luar biasa ya, tega-teganya. Yang punya sifat begitu tuh kamu. Orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang jahat sama kamu, kamu jahat, lebih jahat lagi pada orang. Kenapa Tuhan lalu digambarkan seperti kepribadian kamu? Tega-teganya gitu pada Tuhan seperti itu. Padahal kalau kita baca kitab suci, Tuhan itu satu arah. Kamu baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap mencintai kamu. Kamu mau baik, kamu tidak baik, Tuhan tetap menyayangi kamu. Coba sekarang, orang jahat masih bernafas, koruptor masih bernafas, orang yang menyakiti orang lain masih bernafas. Betul? Bapak Ibu, di kajian Ngariksa kemarin saya menyampaikan satu pernyataan saya. Renungkan itu. Pernah nggak Bapak Ibu menyangka kalau dunia ini, realitas ini, harta misalnya, kan dari kecil digambarkan seolah-olah harta, uang, dunia itu adalah penghalang untuk masuk surga, penghalang untuk spiritual. Pernah nggak Bapak Ibu digambarkan begitu? Pernah? Setuju? Setuju? Buat yang setuju kalau dunia ini adalah penghalang, kamu tidak akan punya dunia. Buat yang setuju kalau harta ini adalah penghalang untuk spiritual, kamu pasti miskin. Buat kamu yang setuju
kalau uang itu adalah penghalang untuk kemajuan spiritual, kamu tidak akan punya uang. Bayangkan, harusnya kita bersahabat dengan harta karena kita butuh dia, bersahabat dengan dunia karena butuh dia, bersahabat dengan uang karena butuh dia. Lalu persepsi kita terhadap semua yang kita butuhkan buruk. Bagaimana dia bisa mendekat sama kita? Betul? Betul apa tidak? Lalu digambarkan, kita ini orang beriman, bagian kita bukan di sini, bagian kita nanti. Apa itu bukan keputusasaan duniawi? Keputusasaan bukan, Bapak Ibu? Keputusasaan yang dibalut dengan baju kesucian, bayang-bayang kesucian, padahal itu keputusasaan. Padahal akhirat itu ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang kita dapat di masa depan, bukan? Setuju Bapak Ibu? Ngerti nggak dari tadi saya bicara? Masuk ke dalam kolbu, masukkan ke dalam rasa. Pulang dari sini kalian semua harus kesurupan, kesurupan ilmu. Biar nyurup ke dalam diri kita. Biarkan ilmu ini masuk ke dalam bawah sadarmu. Ganti keyakinan-keyakinan lama yang tidak menguntungkan, yang sudah memderitakan hidup kita. Ganti. Karena ceramah saya bukan ceramah biasa. Ini ada hipnoterapinya. Makanya saya kadang-kadang menggunakan perasaan saya yang terdalam. Saya gunakan gravitasi emosi saya di jantung saya, supaya ini jadi getaran. Kalau mau menangis, menangis saja, jangan ditahan. Biarkan seluruh sel dalam tubuhmu meningkat kesadarannya. Tetapi syarat untuk mendengarkan kajian saya, satu, jujur pada diri sendiri. Jangan ditabrakkan pengetahuan ini dengan pengetahuan lama yang tidak berguna di otakmu itu. Ulangi lagi. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka, ini kata-kata yang dipakai di Quran adalah kasiro, aksaro. Kasiro itu ibu bapak 99%. Kebalikan dari kasiro apa? Qalil. Qalil itu 1%. Makanya dikatakan kebanyakan. Jadi kalau sudah kebanyakan, sisanya kan sedikit. Paham? Nah, coba ulang lagi dengan kesadaran. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan, ide, konsep, citra, gambaran, persangkaan. Dan kita selama ini percaya pada apa yang digambarkan oleh persangkaan itu. Tapi hebatnya Allah ya, walaupun kita menuhankan gambaran, bayang-bayang, citra, tetapi Allah tetap saja ngasih kebutuhan-kebutuhan kita luar biasa. Yakin kalau Allah sumber cinta? Yakin kalau dia sumber kasih? Awas, hati-hati Bapak Ibu. Harta, dunia, uang bisa menjadi penguat untuk perjalanan spiritual kita. Bapak Ibu tidak akan sampai di sini, yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, yang dari luar pulau, kalau nggak punya uang. Tidak akan bertemu saya. Jangan pernah sepelekan uang. Kalau pandanganmu terhadap uang buruk, uang tidak rindu sama kamu. Hati-hati. Tapi perhatikan, banyak gak ceramah-ceramah agama yang mengajarkan kita harus anti pada dunia? Banyak. Lihat yang menceramahkannya. Besok-besok pasti minta sumbangan toh. Mau muludan, mau Isra Mi'raj, bangun masjid. Betul nggak? Setiap hari yang bicarakan itu adalah orang-orang yang kasihan dia itu. Kerjanya ngurusi dunia terus. Tapi giliran perlu bangun masjid, dia yang dicari.
Betul apa tidak? Ini konyol apa konyol? Sadar nggak Bapak Ibu? Padahal Rasulullah mengajarkan, ya, adunya wa majra'atul akhirah. Dunia ini bekal loh untuk akhiratmu. Coba kamu sujud, sajadahnya murah, tipis. Dengan sujud sajadahnya tebal, wangi. Betah nggak sujudnya? Pengen lama sujudnya. Pasti nggak ada bekasnya. Betul nggak? Iya. Coba kalau masjidnya bagus, betul nggak? Temboknya sehat, kasih granit, nggak ada debu, karpetnya empuk nggak Bapak Ibu? Mahal. Tapi kita masih saja, kita butuh dunia, tapi kita menjadi anti terhadap dunia. Dunia ini mau dijadikan sebagai penguat spiritual, yes. Mau dijadikan penghambat juga, yes. Kan tergantung yang menggunakannya. Saya ditanya sama anak saya, ya boleh nggak pakai mobil ayah yang itu? Nggak boleh. Kenapa? Mau kemana kamu? Mau jalan ke mall, mobil masih banyak. Terus mobil yang itu buat ke masjid. Kalian mau ke masjid pakai sendalnya yang murah toh? Karena sering hilang. Padahal di Quran dikatakan kalau kamu pergi ke rumah ibadah pakai baju yang terbaik yang kamu punya. Tapi sudah curiga kan? Iya. Ke mall beda sekali dandanmu dengan ke masjid. Katanya mau ke rumah Tuhan, betul nggak? Iya. Karena ya mohon maaf, ya saya juga hilang sepatu 3. Bagus lagi sepatunya. Di masjid, Bapak Ibu, bukan di kantor. Ini kan masalahnya adalah, ya, beragama itu belum tentu bertuhan, gitu masalahnya. Betul nggak? Kalau bertuhan kan tidak mungkin kan korupsi, nyolong yang bukan haknya, nggak mungkin. Kira-kira sampai sini udah bisa nangkep? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, coba tanya pada diri kita, apakah kita mengikuti agama, ritual itu berdasarkan kebenaran atau berdasarkan gambaran tentang kebenaran yang disebut dengan persangkaan? Tanya pada diri. Nanti kalau saya tanya lebih dalam lagi, pusing nanti. Banyak yang sok pinter. Begitu saya tanya lebih dalam lagi, bingung. Ditanya aja, kenapa kamu sholat begini? Mencret. Kenapa bukan begini? Kenapa bukan begini? Kenapa begini? Seolah-olah Rasulullah mengajarkan ini tidak ada rasional dan nggak ada sainsnya. Seolah-olah. Bayangkan, disuruh gini, kita gini aja. Begitu ditanya kenapa begitu, gak tahu. Padahal itu dalam sekali, dalam. Belasan tahun saya ingin tahu itu rahasianya apa. Saya kalau sudah begini di sholat tidak tertahan air mata. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Mau tahu rahasianya? Kan tidak boleh dikatakan sembarangan. Tadi udah disampaikan di Quran surat Al-Kahfi ayat 19, ya, hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Enak aja. Ilmu khusus hanya diberikan di tempat khusus kepada orang khusus dengan cara khusus. Karena menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman.
Dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Mohon maaf, kan saya tidak tahu Bapak Ibu yang datang ke sini butuh apa. Setiap kepala berbeda. Mohon maaf, kemarin saya datang ke sini butuh merekam, besoknya sudah ada di akunnya dia kajian saya. Ada yang butuh begitu. Jadi tidak mungkin kita berwudu dengan air comberan. Kalau mau mendakwahkan kebenaran, alami dulu. Jangan mencuri ceramah saya, gak berkah. Ribuan akun yang mengambil kajian-kajian saya tanpa izin saya. Bayangkan, katanya mau menyebarluaskan energi cinta, dia mencuri hanya untuk yang bernama uang. Di take down, marah. Berkarya gak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak punya kesadaran. Tidak punya kesadaran. Kalau kita sudah sampai pada sang keberadaan, sang kehadiran yang tidak bernama, yang tak berhingga, yang tidak berbentuk, yang bukan pribadi, yang sekarang sedang bersama dengan saya, menemani saya, sedang menggunakan tubuh saya untuk menyampaikan pesan-pesannya, ada di sini. Dan saya tidak pernah merasa terpisah sama dia. Ulangi lagi Bapak Ibu. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masuk ayat ini? Ketangkap hudannya? Ketangkap petunjuknya? Yo, jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran. Ngerti enggak? Di Quran surah Yasin ayat 6 dan 7 dikatakan, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Sering kan baca Yasin tiap malam Jumat? Betul? Sering baca ayat ini? Sering. Tahu artinya apa? Luar biasa. Ini ayat jelas sekali, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ini ayat pertama jatuh pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum ini oleh bapaknya belum pernah dikasih peringatan, makanya mereka lalai. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang diri sejatinya, peringatan tentang Tuhan. Kan kita Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu kita melaksanakan agama begitu, kita ngikut aja kan? Nyaris tidak pernah bertanya apakah yang diyakini mereka itu gambaran tentang Tuhan, apakah diyakini mereka itu Tuhan yang sebenarnya. Nyaris tidak pernah ada pertanyaan. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo jujur. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi tugasnya para nabi, para rasul dan para pewarisnya itu memberi peringatan kepada kaum yang oleh bapak-bapak mereka belum dikasih peringatan itu. Tentang apa? Tentang diri sejati. Kita kan diajarnya kan hafalan, betul nggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Kalau sudah hafal nama-nama itu, rasanya sudah bertuhan aja. Betul? Padahal itu kan cuma nama-nama. Kalau ada nama, ada nggak yang diberi nama?
Tertarik untuk ketemu yang punya nama atau puas bertemu nama-namanya? Ya Kudus, ya Salam. Puas sampai situ? Puas? Ya udah kalau puas. Mau ketemu nama atau ketemu yang punya nama? Dan yang punya nama itu sebetulnya tidak bernama. Sadar? Sadar nggak? Waduh, kalau udah hafal Asmaul Husna 99 langsung bertanding. Agustusan. Pertandingan Asmaul Husna. Saya bukan nanti itu. Saya hafal 99 asmanya. Tetapi asma Allah itu 100. Dan tidak ada artinya yang 99 kalau tidak tahu yang ke-100. Itulah dia yang bebas dari segala nama. Saya mau tunjukkan dulu sama Bapak Ibu. Itu Saiful Karim bukan? Ulangi sekali lagi, ini pertanyaan terlalu berat mungkin ya bagi kalian. Itu Saiful Karim bukan? Tulisan apa? Tulisan Saiful Karim. Bukan saya kan? Bisa dimintai tolong? Bisa ceramah? Bisa ngasih pinjam duit nggak? Yang mana Saiful Karimnya? Ada barangnya, ada namanya. Nah kalian yang puas dengan nama itu, ya sudah, silakan. Gak usah ketemu barang. Paham sampai sini? Kayaknya harus sampai gini deh ngaji. Ya Allah. Makanya kalian tuh lalai. Lalai itu lupa seolah-olah kalian tuh sudah sampai, lupa bahwa kalian itu sebetulnya bertuhan pada citra, pada gambar, bukan bertuhan pada yang sebenarnya. Karena yang ngajarin juga lupa. Padahal sering nggak baca Yasin. Litung ihfa, litunzira qaumam guna mam, litunzira qaumam ma ihfa. Aba panjang 5 rakaat. Salah bacanya, masuk neraka. Ih, Allahnya serem. Makanya lucu ya, orang Arab ngomong Indonesia salah-salah dipuji, orang Indonesia ngomong Arab salah-salah masuk neraka. Betul nggak? Ya. Orang Padang ngomong Sunda lucu, ya toh? Iya. Orang Sunda ngomong Padang salah-salah lucu, betul nggak? Iya. Orang Padang nanya sama orang Sunda, apa kerjaan? Orang Sunda nanya orang Padang, apa kerjaan? Ambo jago karate. Saya menjaga kertas. Tuh kalau udah salah lagi. Jaga kertas itu artinya tukang koran. Udah salah lagi kan? Iya.
langsung dipukul sama orang Sunda. Bek! Orang Padang ngomong lagi, "Saki." Salah lagi orang Sunda, "Saki ya?" Pukul lagi yang kedua, kalau udah "Saki." Orang Sunda bilangnya "Saki ya." Tapi lucu kan? Lucu. Tadi juga kalian lucu, pura-pura ngerti aja tadi. Ambo jago karate. Disangkanya ya ahli karate. Udah salah lagi kalian, betul nggak? Baru Sunda sama Padang aja udah salah. Lanjut, saya selalu ngasih jok dulu supaya santai, karena ini kajiannya berat. Banyak kayak yang lalai di sini. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap Tuhan. Makanya ketika sholat juga nggak ingat sama Dia. Padahal katanya sholat, aqimis sholat ali zikri, katanya harus mengingat Allah. Makanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu baru sholat, supaya nggak lalai. Sepanjang sholatnya ingat sama Allah. Lah udah tahu, lah bagaimana kita bisa ingat kalau belum tahu? Syarat sahnya ingat aja harus tahu kok. Nabi Muhammad bilang awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama mengenal Allah. Karena kita belajar agama dari persangkaan, dari apa kata orang, kita tidak pernah bertanya, ya sudah itu yang diyakini, lalai jadinya. Paham sampai sini? Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka itu. Apa? Mereka tidak beriman. Jadi orang yang lalai pada jati dirinya, orang yang belum kenal dan tahu kepada Tuhannya, di Quran surat Yasin dikatakan sudah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka itu. Apa perkataannya? Fahum la yu'minun. Mereka itu tidak beriman, cuman ngaku-ngaku beriman. Boleh nggak ngaku? Boleh. Nggak diaku. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Siapa? Yang tadi itu, yang lalai itu. Lalai, tidak sadar selama ini dia menyembah gambaran, bayangan. Bayangan yang disucikan oleh pikirannya sendiri, bukan dia yang maha suci. Gambaran, citra, ide, konsep. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka ke dagu. Lihat saya, karena itu mereka tengadah. Paham tidak? Pasti enggak. Tengadah itu apa artinya? Selalu melihat ke langit, terjebak oleh angan-angan. Sudah jelas di Quran dikatakan surga itu tempat di mana kamu masih bernafas. Di sini, saat ini, sekarang, kata Quran. Tapi terjebak oleh angan, tidak percaya semua kenikmatan yang luar biasa dinikmati hari ini sebagai nikmat dari Allah. Masih berangan-angan yang tidak ada, menengadah dagunya ke atas. Paham sekarang? Kasihan deh loh, ini tukang yasin semua. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Awas, wa min khal idhar. Fa aghshaynahum fahum la yubshirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, di belakangnya dinding. Kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Lihat Bapak Ibu pada saya, inilah bahayanya ketika kita merasa seolah-olah sudah bertuhan, padahal bertuhan kepada gambaran tentang Tuhan
gambaran tentang Tuhan, citra tentang Tuhan, cerita-cerita tentang Tuhan, bukan Tuhan yang dialami sebagai realitas agung dalam diri yang berbentuk pengalaman spiritual. Saya menyebut realitas agung aja supaya gampang, karena realitas agung itu personal, pribadi, dan bisa dialami oleh setiap orang yang mau mengalaminya kalau mereka mau. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Ingat, mereka di sini siapa tadi? Yang lalai, yang oleh bapak mereka belum diajarkan. Ya toh? Ingat, kata mereka itu jangan hilang, karena ini subjek. Sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan? Kamu tidak beri peringatan? Mereka tidak juga akan beriman. Kenapa? Bapak Ibu, ceramah agama seperti ini tidak akan membuat seseorang yang tertutup menjadi beriman. Kenapa? Pintu tidak mungkin terbuka hanya dengan ceramah. Silahkan kalau mau praktekkan pulang dari sini. Sebelum ke rumah, pidato aja depan pintu. Wahai pintu. Silahkan. Paling jadi disebut orang gila. Apa inti sari dari ayat ini? Ceramah, tidak ceramah, tidak akan membuat orang yang tertutup menjadi terbuka. Oleh karena itu, untuk membuka yang tertutup menjadi terbuka, harus langsung dibimbing oleh mereka yang tahu. Dikasih kuncinya, dibuka pintunya, masuklah ke dalam rumah sejati. Berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya, untuk bertemu dengan Dia yang punya rumah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait. Kata Allah, sembahlah yang punya rumah, jangan pernah kau sembah rumahnya. Indah Bapak Ibu? Sering baca ayat itu? Sering. Kenapa? Tertarik karena isinya atau pendeknya? Pasti luar biasa. Pasti itu pilihan ayat untuk imam tarawih ya. Lucu kalian itu. Dalam Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Perhatikan saya. Ini pertanyaan dari Allah. Mengapa kamu tidak memikirkan tentang diri kamu? Kau tidak punya kesempatankah untuk memikirkan siapa diri kamu? Dari mana kamu asal? Apa tugas kamu di sini? Dan setelah ini kamu mau pulang kemana? Pernahkah kamu memikirkan tentang diri kamu? Bapak Ibu, semua manusia sekarang sibuk memikirkan yang di luar dirinya. Gampang menyalahkan, gampang menyesatkan orang lain, gampang menuduh salah pada orang lain. Karena dia keluar bukan ke dalam. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang dirinya dia sendiri. Coba pikirkan tentang diri kamu. Saya sejak kapan ya beragama? Pernah bertanya begitu? Siapa ya yang menyuruh saya beragama? Kenapa ya saya harus beragama? Apa pentingnya beragama? Terus kalau tidak beragama bagaimana ya? Agama itu apa ya? Pernah nggak nanya begitu? Katanya Tuhan saya Allah. Allah ini alif lam lam ha, itu kan tulisan. Terus yang mana ya Allah? Apa Allah itu? Pernah nggak bertanya begitu? Kamu disuruh beriman, pernah nggak bertanya, iman apa sih iman? Taruhlah paling sederhana, iman itu percaya. Bagaimana cara percaya kalau tidak ada? Apa saya bisa percaya pada sesuatu yang saya belum menyaksikannya? Pernah bertanya begitu nggak? Umatnya Nabi Musa aja disuruh iman sama Allahnya Musa, diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allahmu itu sebelum aku bisa melihat Allahmu dengan jelas, dengan terang. Masuk akal nggak Bapak Ibu permintaan itu? Masuk? Kan imannya itu ingin sungguh-sungguh. Bukan apa kata orang, bukan gambaran, bukan citra, tapi yang sebenarnya.
Sekali lagi, renungkan kata-kata saya. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Sekarang Bapak Ibu jadi memikirkan? Jadi memikirkan. Saya agamanya Islam. Apa sih Islam itu? Kenapa Islam itu menjadi syarat mati? Apa pentingnya mati harus Islam? Pernah nggak bertanya begitu? Jadi yang Bapak Ibu pikirkan selama ini apa? Matematika? Fisika? Atau buat laptop? Kita ini jadi kontribusinya apa? Terhadap dunia juga tidak berkontribusi, tidak ada temuan kita. Betul nggak? Terhadap spiritual, kesadaran juga nggak ada kontribusi. Jadi kontribusinya apa? Quran yang katanya kitab suci nggak dikuasai. Betul nggak? Tubuh aja yang mewah ini tidak pernah dipelajari. Betul nggak? Coba Bapak Ibu ketika sakit, pernah nggak memikirkan, kenapa ya saya sakit? Dari mana nih sakit saya? Kenapa sakit saya lambung? Pernah nggak bertanya? Kalau bertanya coba, kok lambung ya? Gitu. Tidak berhenti di obat sakit lambung. Dia cari, setelah minum obat, besok jadi lagi. Loh, kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Kemudian belajar tentang neuroscience, belajar tentang energi, ketemu, oh ternyata lambung itu masalahnya adalah stres di sini. Dari mana stres? Oh, stres itu karena saya terlalu banyak menolak, karena saya tidak suka dengan apa yang saya tidak bisa menerima terhadap apa yang saya tidak suka. Saya selalu bereaksi buruk terhadap yang tidak disukai, padahal siapa tahu yang tidak disukai oleh saya baik menurut Allah. Coba terus ditelusuri. Bapak Ibu, cager tah mah? Itu enggak? Oh, ternyata menyembuhkan mah gampang. Saya tidak boleh menolak lagi apa yang saya tidak suka. Saya percaya di balik yang tidak suka ada yang baik buat saya dari Allah. Karena di balik semua pasti ada sang kehadiran. Belajar menerima terhadap kehidupan. Cager tah mah? Sok, mau nanya penyakit apa sama saya? Makanya kenapa saya membuat pusat pelatihan hidup sehat? Silakan kalau mau datang. Hari Senin 2 minggu sekali saya ngasih kajian khusus ngariksa di Jelekong tuh. Ada villa-villa itu, ada 46 villa. Mau nginep sana boleh. Di hutan, di gunung, 6 hektar. Belajar supaya sehat, ya. Tuh, banyak gak Bapak Ibu PR Bapak Ibu? Banyak ya. Baru sadar sekarang. Udah nggak apa-apa ya, mumpung masih hidup, nggak apa-apa. Yuk teruskan. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, melainkan dengan benar pada waktu yang ditentukan. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, belajar spiritual tidak bisa ingin cepat. Mentang-mentang duitnya banyak, saya ingin belajar, apa saja bisa saya bayar, gak bisa. Kenapa? Semua perlu praktek. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu ingin agar bunganya segera berbunga. Setiap hari ditarik-tarik supaya cepat besar. Apa jadinya? Mati. Lihat orang-orang yang tidak sabar. Allah udah bilang, semua yang diciptakan oleh Allah, bumi, langit, dan di antara keduanya, itu diciptakan dengan benar pada waktu yang ditentukan. Jadi semua ada waktunya. Oleh karena itu kita tinggal mengalir saja bersama aliran waktu. Karena waktu sendiri dalam fisika definisinya adalah ruang yang bergerak. Waktu itu definisinya ruang yang bergerak. Ikuti saja, tidak usah menjadi yang terbaik, tidak usah menjadi yang tercepat, tapi yang paling penting maju terus walaupun sedikit-sedikit. Itu yang keren ya. Kalau kemarin marahnya 100 kali sehari, ya sudah, besok dikurangi jadi 90, tinggal 99 maksudnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Biasa reaksinya cepat,
terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang mulai sabar. Kan udah ngaji di sini. Coba dikit-dikit Bapak Ibu, dikit-dikit. Nanti orang akan terkejut. Lama-kelamaan orang, kok ibu ini sekarang beda ya? Biasanya nggak ada komanya. Sekarang komanya jadi sudah hadir gitu. Walaupun masih tapi ada koma. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya garis bawahi. Perhatikan. Saya kasih highlight warna biru. Ya. Jadi Allah mengatakan wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Bayangkan Bapak Ibu, ini ayat yang dipakai lagi oleh Allah, katsiro, berarti yang ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhan itu 99%. Saya mau nanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad bertemu Tuhan ketika beliau masih hidup atau setelah beliau mati? Gimana alasannya? Kalian tuh kalau menjawab tuh gak jelas ya. Udah biasa ya. Ulangi lagi, ketika masih hidup atau beliau sudah meninggal? Apa alasannya? Kan Nabi Muhammad itu katanya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanannya, Mi'raj itu pertemuannya. Berarti beliau bertemu nggak? Bertemu. Berita Isra Mi'raj nyampe nggak sama Bapak Ibu? Nyampe. Kan diperingati tiap tahun. Sok mentaan sumangan wae. Betul apa tidak? Kan nggak mungkin nyampe beritanya kalau beliau berjumpanya ketika beliau sudah meninggal. Itu aja udah cukup alasan. Diperkuat di Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat dan jalannya lebih sesat. Kan berarti buta itu tidak melihat kan? Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat, jalannya lebih sesat. Lalu ada pelajaran yang mengatakan nanti melihatnya nanti di akhirat. Eta di mana? Kenapa Bapak Ibu ketawa? Hah? Mentawakan diri sendiri? Lucu gitu? Emang kalian tuh lucu ya. Saking lucunya nggak jelas. Setiap ditanya bingung, betul nggak? Tidak ada jawaban yang argumentatif yang bisa dipertahankan. Bayangkan betapa rapuhnya keyakinan kita. Setuju? Rapuh sekali. Coba sekarang Bapak Ibu, sejak kecil diajarkan untuk mengaku beragama. Yes? Orang tua agamanya apa, kita pun ngikut aja. Betul nggak? Pernah nggak ada yang disuruh memilih gitu? Ada nggak? Nggak ya? Sejak kecil disuruh mengaku sebagai orang yang beriman. Betul nggak? Diberi identitas. Betul? Oke. Diajarkan arah kiblat. Udah diajarkan dari kecil arah kiblat. Kemana? Ka'bah. Itu saking kuatnya dari kecil, seolah-olah Allah itu ada di Ka'bah gitu. Betul nggak? Terbentuk nggak itu? Terbentuk. Makanya menceng sedikit, seolah-olah, wah ini menceng, gak nyampe ini sujud saya sama Allah. Apalagi mencengnya ke Moskow. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan kiblatain. Beliau awalnya juga kiblatnya sesuai yang diajarkan oleh orang-orang pada masa itu. Tapi beliau kemudian berpikir, apa iya ini kiblat saya? Maka beliau mencari kiblat yang sejati. Maka beliau jadi kiblatain. Ada dua kiblat. Yang pertama kiblat yang awal pada saat tidak tahu. Yang kedua kiblat yang kedua saat beliau sudah berjumpa dengan jati dirinya. Kiblat beliau yang sebenarnya bukan ke barat tetapi ke Allah.
Sekarang saya nanya Bapak Ibu, kiblatnya udah 2 atau masih 1? Jawab atuh. No mana? Ka'bah. Saya mau nanya, itu Ka'bah bangunan bukan? Materi bukan? Allah bukan? Jadi yang kalian sembah apa? Tuh, gitu aja bingung ya? Nah, lanjut. Diajarkan surga dan neraka dari kecil. Percaya? Percaya. Surga buat siapa? Yang baik. Neraka? Nah, Bapak Ibu dari kecil berarti memandang Tuhan itu punya pribadi yang berbeda? Iya atau baru sadar sekarang? Oh, tiba ulama tuh sadar. Coba, kalau dia menciptakan surga dan neraka, berarti dia punya pribadi ganda. Betul nggak? Betul? Sekarang saya mau tanya, Allah itu maha suci nggak? Maha pengasih nggak? Maha penyayang nggak? Apa artinya maha? Segala-galanya. Tuh, kalian tuh kalau nggak jawab nggak jelas. Hah? Paling? Nggak jelas, tambah nggak jelas. Apa? Tambah nggak jelas. Meliputi. Kalian tuh kalau ngejawab ngasal ya. Nggak tahu siapa gurunya ini. Lihat saya semuanya. Saya memanaskan paku sampai merah. Saya masukkan ke sini, diukur suhunya. Suhunya naik karena paku melepaskan kalor. Jadi kalor yang ada di paku itu dipindahkan tuh ke air. Akibatnya paku jadi dingin, air jadi panas. Clear sampai situ? Apakah paku yang panas berpengaruh terhadap air? Berpengaruh. Yes? Oke. Sekarang paku yang sama saya masukkan ke air, tapi airnya 1 ember. Naik nggak suhunya? Mungkin naik kalau diukur, tetapi kenaikannya berbeda nggak dengan air yang ini? Kira-kira lebih besar mana kenaikannya? Yang ini. Oke. Sekarang paku yang sama saya lemparkan ke kolam renang, naik nggak suhunya? Paku yang sama saya lemparkan ke laut, naik nggak suhunya? Nah, itu paku melepaskan panas nggak ke laut? Melepaskan, atau jadi tiis eta paku teh nya ka mana panasna? Nu kieu wae lieur maraneh mah. Jadi paku itu tadi dilemparkan ke laut, melepaskan panas nggak ke laut? Melepaskan. Eta karasaeun ku laut panasna? Kenapa? Jadi ngerti sekarang maha? Allah itu maha artinya tidak terpengaruh oleh apapun. Kamu mau brengsek hidupnya, Allah tidak tersinggung, dia maha suci. Kamu mau benci sama Allah kayak apapun, Allah nggak akan benci kamu, karena dia kasih sayangnya tanpa batas. Jadi maha itu artinya tak tersentuh. Maha itu bahasa pasarnya emang gue pikirin. Paham sampai sini? Paham? Nih semua orang bikin dosa tidak akan mengotori Allah, dia maha suci. Paham sampai sini? Piraku sudah dijelaskan tadi, nggak ngerti wae. Paham ya? Bayangkan itu paku ya, dipanaskan, dilemparkan ke laut, melepaskan panas, melepaskan. Tetapi laut tidak merasakan kiriman panas dari paku karena dia tanpa batas. Itu pengertian maha. Ternyata ya, ngerti maha aja acan tiba heula. Kalian mah da duka kemana wae paling cenah. Jadi kalau Allah tidak terpengaruh, ya Allah mah jongjon. Kebayang nggak kalau Allah kesinggungan?
Betul nggak? Waduh. Tapi selama ini kan kalian menggambarkan Allah itu suka tersinggungan. Betul nggak? Baca Arab kurang tepat sedikit langsung masuk neraka. Waduh. Itu dari mana itu? Bingung saya belajar ilmu tauhid. Nggak jelas. Lanjut. Ya. Dari kecil diajarkan berbagai ritual. Oke. Ritual yang Bapak lakukan dari kecil, Bapak Ibu, merasa paling benar nggak ritual itu? Jawab atuh saya. Kalau lihat ritual yang berbeda dengan yang diajarkan pada Bapak Ibu, mulai ngomel, guk, guk, suka gitu. Coba kalau anjing itu biasa menggonggong pada siapa? Pada yang asing, yang tidak dikenal. Nah kita kan biasa menggonggong, betul nggak? Beda dikit, sesat, betul nggak? Karena dari kecil diajarkan satu-satunya ritual yang paling benar ini loh nak. Yang lain salah. Alergi nggak lihat ritual yang berbeda? Itu alergi sampai sekarang nggak? Ada yang manggut tadi. Kalau masih alergi pada yang begitu, berarti kalian tuh memang punya penyakit alergi. Itu penyakit kulit namanya tuh, gatal-gatal. Lanjut. Dari kecil diajarkan nggak untuk membenci yang berbeda? Jawab atuh. Diajarkan mbak, ini benar, itu sesat. Benci nggak sama yang disebut sesat itu? Kenal orangnya? Pernah ngobrol sama dia? Pernah menimba ilmunya? Kata orang sesat langsung benci. Hebat ya kamu itu. Luar biasa. Dari kecil diajarkan yang paling benar nggak? Di luar itu semuanya salah, betul? Oke. Bapak Ibu, semua yang diajarkan dari kecil mengakar nggak dalam diri kita sekarang? Membudaya nggak semua itu? Jadi dogma nggak? Jadi doktrin nggak? Membentuk diri nggak? Sehingga sekarang Bapak Ibu tidak punya keberanian untuk mempertanyakan semua itu. Nyaris seolah-olah itu adalah kebenaran. Nyaris semua itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Untuk meragukan itu semua pun Bapak Ibu sudah tidak punya keberanian lagi. Akhirnya semuanya menjadi sama dan belum tentu benar. Betul nggak? Sejak kecil diajarkan gambaran tentang Tuhan yang seolah-olah itu tampak benar dan jelas. Setuju? Oke. Bahkan dari kecil kita diajarkan seolah-olah kelompok yang mengklaim yang paling benar itulah yang paling selamat. Dan diajarkan seolah-olah jalan kebenaran itu cuma satu. Betul? Betul? Akibatnya apa? Karena cuma satu-satunya jalan kebenaran, semua yang bukan jalan saya adalah salah. Mulai intoleransi, mulai tidak menghormati perbedaan. Bahaya nggak bagi NKRI kalau itu keyakinan diakui? Sejak kecil diajarkan warisan tentang simbol yang diyakini sebagai satu-satunya, sehingga semua simbol yang lain adalah sesat dan keliru. Bapak Ibu kan sudah tahu ya, yang Islam simbolnya ini, betul? Yang Nasrani simbolnya itu. Begitu lihat simbol orang lain, gimana perasaan Bapak Ibu? Menghormati? Benci? Padahal nggak ngerti kan artinya. Hebat ya, bisa membenci padahal tengah arti. Oke, perhatikan saya. Dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat 25, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji milik Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yuk lihat saya semuanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ulangi, siapa? Allah. Ini Allah yang mana? Allah yang digambarkan sebagai citra, ide, konsep, atau Allah yang sudah
dirasakan sebagai pengalaman pribadi secara spiritual? Jawab. Yang mana? Makanya pantas kalau Allah mengatakan bal aksarohum la ya'lamun. Pakai kata kebanyakan lagi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hanya ngomong saja. Bilang, siapa yang cipta langit dan bumi? Allah. Tapi tidak tahu Allahnya. Setuju? Banyak yang begitu? Banyak apa banyak sekali? Oke, lanjut. Sejak kecil diajarkan hafalan Bapak Ibu? Ngapalin apa? Banyak ya, ngapalin ini itu. Betul? Dan kalau anak juga sudah hafal, hafalannya banyak, bangga nggak Bapak Ibu? Bangga. Sekarang saya mau nanya, ya, apakah hafalan itu berguna? Berguna kalau mimpin doa. Bapak Ibu, dalam hidup hafalan tidak berguna. Makanya dalam hidup yang berguna itu adalah pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, sintesa. Maka kita diajarkan di sekolah berbagai keterampilan berpikir. Hafalan itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Tetapi sekarang berjamuran, rumah-rumah menghafal ini, menghafal itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, bangga kalau anak sudah bisa menghafal. Ya, kalau hafalan bisa masuk surga. Ini HP saya paling duluan masuk surga. 30 juz hafal. Silahkan kalau mau ditanya. Jadi hafalan itulah yang telah menenggelamkan kesadaran. Sedemikian banyak hafalan di otak kita, dan hafalan itu telah menenggelamkan kesadaran kita. Nah, akibatnya apa? Sistem pendidikan kita sekarang semua berorientasi pada hafalan, tanpa pemahaman, tanpa penerapan, tanpa analisis, tanpa evaluasi, tanpa sintesa. Lalu pengetahuan itu mentah. Ketika berhadapan dengan masalah, bingung. Banyak yang kayak gitu? Oke. Pokoknya kalau ada setan, baca ayat kursi. Begitu dibacakan ayat kursi, setannya ternyata lebih bagus mahrojnya daripada kamu. Padahal itu ayat kursi kalau didalami maknanya, luar biasa. Harusnya ayat kursi itu menjadi pribadi, menjadi sikap, menjadi darah daging yang mengalir, menjadi prinsip. Kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada selain Dia. Dia yang senantiasa berdiri tegak dan berdiri sendiri. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Itu maksudnya, kenapa kita mesti takut sama yang lain? Di alam semesta ini tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada coupling yang dikuasai oleh yang selain Dia. Tidak ada tandingannya. Buat apa saya takut sama setan? Itu maksudnya. Makanya setan itu ketemu saya aja sungkan. Belum dibacain ayat kursi aja udah pada pergi. Karena sudah jadi prinsip. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Coba lihat saya semuanya. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa seizin Dia. Kalau semua peristiwa terjadi karena kehadirannya, karena keberadaannya, terus buat apa kita menilai peristiwa benar salah, baik buruk? Karena semua itu adalah kebenaran. Terima semuanya apa adanya. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak ayat kursi? Sejak kapan tahu luar biasa? Oh, sejak barusan. Bapak Ibu,
Coba baca yang warna hijau. Dalam diri setiap manusia terdapat sebuah ruang sunyi yang akan membangkitkan pertanyaan yang menggugah kesadaran, karena ruang sunyi itu tidak bisa dipuaskan dengan hafalan dan kata-kata suci. Lihat saya semuanya. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke tempat ini karena pernah mengalami ruang sunyi ini. Lalu di sini ada pertanyaan, apa iya ya yang saya yakini selama ini adalah kebenaran? Apa saya puas dengan hafalan-hafalan yang sudah ada di otak saya? Itulah yang menggerakkan Bapak Ibu ke sini. Saya yakin kalau Bapak Ibu belum mengalami ruang sunyi ini, nggak ada di sini. Saya percaya semua yang datang ke sini karena sudah mulai ada pemberontakan di dalam dirinya. Setuju? Bagus. Berarti itu sudah mulai mengalami hari kiamat, hari kebangkitan, bangkit kesadarannya. Kiamat teh ayeuna, Ibu Bapak. Dalam Quran surat Az-Zuhruf surat ke-43 78, laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Bapak Ibu, kebenaran itu, itulah yang nyata, yang gambaran, yang citra, yang konsep, bukan kebenaran. Itu namanya persangkaan. Jadi kalau begitu, apakah kebenaran bisa dijelaskan di ruang kajian seperti ini? Tidak. Kebenaran itu harus dialami sendiri dalam ruang sunyi, saat Bapak Ibu bisa jujur pada diri sendiri, saat Bapak Ibu bisa menangis sendiri, saat Bapak Ibu bisa hening sendiri. Ya, mau mengalami itu? Yes. Sudah, mau saja sudah didengar sekarang oleh semesta. Pasti ada saatnya datang pada Ibu Bapak. Percaya deh sama saya. Allah udah janji kok. Ya, barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhan, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kita lihat Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 43-44. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ini Allah mengatakan, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jangan-jangan yang dijadikan Tuhan oleh kita selama ini adalah Tuhan produk hawa nafsu, bukan Tuhan yang sebenar. Makanya Tuhan yang diciptakan oleh rasa takut dan harapan-harapan manusia. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-44, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Bapak Ibu, kebanyakan manusia itu seperti melihat dan mendengar, padahal katanya mereka tidak melihat, tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak saja. Auzubillah ya. Jangan sampai ya manusia seperti itu. Oke. Baik, sekarang baca lagi nih. Apakah yang disebut Tuhan oleh kita adalah Dia yang tak berhingga? Dia yang tak berwujud? Dia yang tak bernama? Dia yang tak terjelaskan? Atau hanya proyeksi kolektif dari rasa takut dan harapan manusia selama berabad-abad? Apakah kita menyembah Tuhan atau menyembah gambaran, citra, konsep, nama, bentuk yang dibentuk oleh budaya dan warisan yang disampaikan kepada kita? Saatnya untuk menyentuh Tuhan yang sesungguhnya dalam keheningan mendalam, dalam ritual yang mendalam. Saatnya kita jatuh cinta kepada Tuhan, bukan kepada gambaran tentang Tuhan. Kita harus kembali kepada saat di mana Tuhan mengenalkan dirinya. Ulangi, kita harus kembali kepada saat
di mana Tuhan mengenalkan dirinya. Yuk saya mau tanya, kapan Tuhan mengenalkan dirinya pada Bapak Ibu? Kapan? Oke. Ini baca. Ini diabadikan di surat Al-A'raf ayat 172. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Jadi kita harus kembali ke saat pertama Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Bapak Ibu, di mana Allah mengenalkan ini pertama kali? Di rahim ibu. Makanya Nabi Yunus ditelan ikan, itu simbolik, bukan ditelan ikan beneran. Nabi Yunus itu kembali merasakan bagaimana saat beliau di rahim ibu. Saat itu beliau itu mati tapi hidup, hidup tapi mati. Dalam ajaran leluhur kita di Indonesia disebut mati sakjroning urip. Itulah saat pertama Tuhan mengenalkan dirinya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengulang kembali apa yang sudah dialami saat itu. Di mana? Di dalam kehidupan ini. Kepada siapa kita belajar? Belajarlah kepada mereka yang sudah mengalami ini. Hanya dengan cara itu, tubuh spiritual kita yang terluka akan sembuh. Ulangi, hanya dengan cara itu, tubuh spiritual kita yang terluka akan sembuh. Hebat ya Al-Quran? Hebat? Nah, makanya Bapak Ibu sering mendengar kajian saya ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa sudah mengulang ini. Sudah mengulang ini. Saat beliau mengulang ini, pengalaman ini dalam hidupnya, beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku pulang kepadamu, aku kembali kepada kesadaran murnimu, dan inilah awal aku beriman. Itulah titik awal seseorang beriman, seperti yang digambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, Al-A'raf 143-nya sering saya kupas. Itulah awal Nabi Musa mengawali iman. Jadi apa? Beliau kembali kepada saat di mana Tuhan mengenalkan dirinya. Hanya dengan cara itu tubuh spiritual kita akan sembuh. Kebayang sekarang? Kalau tubuh spiritualnya sembuh, tadi apa? Tubuh intuisinya sembuh. Banyak gak orang yang kecerdasannya melampaui pikiran orang biasa? Banyak gak? Lihat Bapak Ibu pada saya, tidak ada penemuan laptop, HP, apalagi sekarang HP sudah generasi mana, bahkan sekarang ya, pemenang hadiah Nobel fisika kuantum yang saya jelaskan tempo hari sudah menemukan formula dan rumus bagaimana benda-benda makro bisa menembus dinding. Sudah sebegitu dalamnya ilmu pengetahuan. Nah, kebayang gak Bapak Ibu, kalau tubuh spiritualnya sehat, tubuh intuisinya sehat, tubuh mentalnya sehat, tubuh energinya sehat, tubuh fisik sehat, disitulah kita akan bertemu dengan hidup yang menakjubkan. Lalu segala sesuatu menjadi datang tanpa harus bekerja keras. Segala sesuatu akan datang tanpa upaya yang keras. Mungkin banyak yang tidak percaya sama omongan saya, tapi saya sudah membuktikannya. Bapak Ibu, realitas ini bukan fenomena fisik. Realitas ini adalah fenomena spiritual, intuisi, mental, dan energi. Yuk perbaiki di situ. Makanya jangan heran ya, ada orang yang hidupnya santai saja, tidak terburu-buru, dia menikmati hidup, tetapi berkah rezekinya ada saja.
Ada orang yang habis waktunya untuk bekerja, mencari uang, mengejar bayangan, dan uang yang dia dambakan pun tidak kunjung datang. Temukan rahasianya. Besok tanggal 1, tanggal 2 bulan November di Jelekong, di Pusat Pelatihan Hidup Sehat, saya akan ngasih triknya bagaimana caranya supaya kita jadi super magnet, supaya uang rindu kepada kita. Bapak Ibu punya anak dimodalin 1 miliar, bangkrut, 2 miliar, bangkrut terus aja, habis tuh duit. Kenapa? Kita mengira kalau realitas ini bisa diperbaiki dengan tindakan fisik. Memberi uang 1 miliar fisik, 2 miliar fisik, tapi tidak diperbaiki nih tubuh spiritualnya, tubuh intuisinya, tubuh mentalnya, tubuh energinya. Realitas ini hanya bisa berubah kalau sumbernya diperbaiki. Dan sumber-sumber realitas adalah yang tak terlihat. Karena semua yang terlihat berasal dari yang tak terlihat. Kan bumi ini juga belum ada, betul nggak? Ini kan proyeksi dari energi awal. Ya, itu. Jadi gimana cara menyembuhkan tubuh spiritual kita yang luka itu? Sudah terjawab sekarang? Kembali kepada saat di mana Tuhan mengenalkan dirinya pertama kali. Dan Bapak Ibu sudah melupakan apa yang sudah dikenalkan Tuhan waktu itu. Sudah berapa lama kita lupa? Sejak kita lahir ke alam dunia ini. Makanya ada yang menghitung, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Ada yang menghitung, ada yang meneliti, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Coba Bapak Ibu hitung, sudah hari keberapa sekarang lupa? Dan kalau lupa ini terbawa mati, berarti kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya tidak boleh kamu mati dalam keadaan berutang. Selama ini selalu berpikir utangnya ke BRI, ke Mandiri, ke BCA. Makanya udah umur 70 tahun siap-siap tuh nggak mau kredit. Padahal usaha masih butuh bank. Betul nggak? Karena takut terbawa mati. Tenang Bapak Ibu. Kan bank juga tidak mungkin ngasih kredit tanpa agunan. Kan Bapak Ibu mati juga tetap diambil kan agunannya. Ribet banget. Tetapi utang yang ini sangat pribadi. Asalnya kita kenal dan tahu kepada Allah, menjadi lupa dan lalai, harus kenal dan tahu lagi. Bayar utangnya. Kapan? Kapan? Yes. Di sini, saat ini, sekarang. Jangan bilang nanti. Karena nanti itu adalah kebohongan. Orang yang suka bilang nanti, sebetulnya dia sedang dijebak oleh kebohongan tentang waktu. Karena nanti itu tidak ada. Karena kalaupun kita masih hidup di masa yang akan datang, akan diperlakukan masa itu sebagai saat ini. Nah, makanya Bapak Ibu, kita disuruh melakukan perjalanan tuh. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sih Masjidil Haram hakikatnya? Masjidil Haram itu adalah tempat asal kita. Apa Masjidil Aqsa hakikatnya? Masjidil Aqsa adalah tempat di mana kita bisa mengenal Tuhan kembali. Ini hakikat ya. Bukan bicara tempat saya. Bicara hakikat. Makanya di Quran dijelaskan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Betul? Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Ya, setelah itu kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Di mana ini terjadi? Di rahim ibu. Setuju? Nah, sebetulnya itulah tempat asal kita. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka masuklah Allah pencipta yang paling baik. Setelah sempurna penciptanya, lalu Allah tiupkan ruhku. Setelah ditiupkan ruhku, ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Dan kalian saat itu menjawab, yes, yes, bala syahidna, ya, aku menyaksikan. Tapi apa yang pernah kalian saksikan sekarang sudah lupa. Makanya supaya tubuh spiritual kita tidak terlalu lebar lukanya, maka segera disembuhkan. Gimana cara menyembuhkannya? Kembalilah pada saat Tuhan pertama kali mengenalkan dirinya. Udah terjawab Bapak Ibu? Terjawab. Ini walaupun jawabannya baru sebatas wacana, tetapi ini jawaban yang masuk akal dan mencerahkan. Bapak Ibu bisa membuktikannya sendiri apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini pengalaman pribadi saya. Bukan sesuatu yang bodong, bukan sesuatu yang belum saya alami. Saya memilih ayat-ayat ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, gimana bisa memilih ayat-ayat ini? Kan ayat banyak. Itulah pentingnya intuisi. Dari sekian banyak ayat itu, kadang-kadang suka nyelonong aja. Ayatnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini. Dari kecil saya sudah hafal ayat-ayat ini. Tetapi untuk merangkai, untuk menjawab ini, kan masa semua ayat dibacakan 30 juz? Mau kapan kelarnya? Pernah nggak Bapak Ibu lagi memperhatikan kajian ini, mikir, ini gimana memilih ayatnya? Pernah nggak? Nah kalau pernah memikirkan itu, bagus itu berarti. Ya, ada juga yang gini aja. Tidak pernah memikirkan prosesnya. Saya mau nanya Bapak Ibu, ini pengalaman spiritual bukan? Pengalaman. Kok ayatnya ini bukan yang lain? Kok ayatnya pas banget gitu loh. Itulah pentingnya intuisi hidup. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Tuh, apa yang mati? Bapak Ibu, setelah kita lahir ke dunia ini, kita semua mati. Mati kesadarannya. Gak ingat lagi sama yang ditunjukkan Allah waktu di rahim ibu. Itu maksudnya. Tetapi seiring dengan waktu, di ruang sunyi dibangkitkan lagi tuh kesadarannya. Jangan-jangan saya selama ini menuhankan gambaran tentang Tuhan, bukan menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Saya ingin melakukan perjalanan untuk mencari Dia yang sejati. Itulah yang terjadi kepada banyakkan orang sekarang. Dan saya ingin kasih tahu, saya bukan ahli nujum. Saya adalah saintis, saya ilmuwan. Saya menemukan pola sekarang. Jiwa-jiwa tua yang berkesadaran sekarang sudah datang lagi di dunia lewat tubuh-tubuh yang baru. Maka sebentar lagi dunia ini akan dihuni oleh orang-orang yang memancarkan sinar ilahi. Mereka orang-orang yang berkesadaran. Dunia ini sudah gelap gulita dan sekarang perlu orang-orang yang berkesadaran datang lagi di sini. Untuk apa mereka datang lagi ke sini? Untuk mengambil tanggung jawab. Dan saya sudah melihat di tanah Nusantara ini orang-orang berkesadaran sudah mulai muncul. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan dogma, sudah tidak percaya lagi dengan doktrin yang menyesatkan. Mereka sudah terbuka pikirannya. Dan salah satunya adalah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya yakin kalian adalah jiwa-jiwa yang sudah tua, jiwa-jiwa yang sudah melakukan pencarian di masa lalu. Dan di tempat ini bukan kebetulan bertemu dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.